Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kelas 9 SMP, kali ini kita akan melanjutkan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Untuk adik-adik yang mau menonton atau ingin memahami menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, adik-adik bisa klik link di atas. Oke, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya agar dapat pemberitahuan dari kami apabila ada video terbaru dari kami. Kita langsung saja menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Baiklah, di sini kami sudah menyediakan ada 4 contoh soal. Jadi contohnya ini sama dengan soal yang pertama di yang bagian sebelumnya dengan memfaktorkan ya. Tapi sekarang kita akan gunakan dengan kuadrat sempurna. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Dengan kuadrat sempurna, pertama kita lihat ke contoh 1 ya. Kita ubah bentuknya. Jadi yang 10 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi di sini tinggal X kuadrat ditambah 7X sama dengan ini positif pindah jadi negatif. Negatif 10. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita rubah menjadi X. Ini plus ya. Ditambah. Nah, 7 ini kita bagi 2. Jadi 7 per 2. Tutup kurung kuadrat. Nah, begini. Nah, kalau 7 per 2 dikuadratkan, ini akan menghasilkan 49 per 4. Jadi di sini kita kurangkan 49 per 4. Sama dengan negatif 10. Nah, seperti ini. Jadi, X ditambah 7 per 2 kuadrat. Ini sama dengan negatif 10. Ini kita pindahkan dari sekalian. Negatif jadi positif. Ditambah 49 per 4. Jadi X ditambah 7 per 2. Ini kuadrat. Ya. Ini kita samakan penyebut. Negatif 10 dikali 4. Jadi negatif 40 per 4. Ditambah 49 per 4. Ini caranya langsung aja. Negatif 10 dikali 4. Jadi negatif 40. Negatif 40 per 4 ya. Samakan penyebut. Nah jadi ini X ditambah 7 per 2 kuadrat. Sama dengan negatif 40 ditambah 49. Ini hasilnya 9. 9 per 4. Nah, kita lanjutkan. Ini jadinya X ditambah 7 per 2 sama dengan akar dari 9 per 4. Kita pindahkan ke sini aja ya. Nah, 9 per 4. Jadi, X ditambah 7 per 2 sama dengan akar 9 per 4. Akar 9, 3 per 2. Nah ini plus minus ya. Jadi ini plus minus. Nah untuk X1 nya ini kita ambil yang positif. 3 per 2 ini tambah jadi kurang ya. Ini kurang 7 per 2. Jadi hasilnya adalah X1 negatif 4 per 2. Jadi X1 nya adalah negatif 2. Atau X2 nya ini sama dengan negatif 3 per 2. Ini tambah jadi kurang ya. Dikurang 7 per 2. Jadi X2 sama dengan negatif 10 per 2. Jadi negatif 10 dibagi 2, negatif 5. Ini X2 nya. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 5. Kalau seandainya dia ditanya himpunan penyelesaian, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5, negatif 2. Kalau ditanya akar-akar, X1, X2-nya yang ini,
Kalau ditanya himpunan penyelesaian, cukup dalam bentuk himpunan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Nomor 2 ini kita rubah dulu adik-adik sekalian. Jadi X kuadrat dikurang 6X sama dengan, ini negatif pindah jadi positif, 16. Nah, X dikurang, ini 6 dibagi 2 jadi 3 ya. Kita bagi 2. Nah, kuadrat. Negatif 3 dikali negatif 3 kan 9. Berarti ini dikurang 9. Sama dengan 16. Jadi X dikurang 3 kuadrat sama dengan 16. Ini kita pindahkan, negatif pindah jadi positif, 9. X dikurang 3 kuadrat sama dengan 25. Jadi X dikurang 3 sama dengan akar 25. X dikurang 3 sama dengan plus minus 5. Nah, jadi untuk X1-nya, X1 ini kita ambil yang positif, 5, X-nya, min 3-nya pindah jadi plus 3. Jadi X1-nya sama dengan 8. Atau X2-nya kita ambil negatif. Negatif 5 ditambah 3, jadi negatif 2. Jadi X1-nya 8, X2-nya negatif 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 2 paham ya? Kalau misalkan bingung boleh kasih komentar di bawah. Soal nomor 3, 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 dengan kuadrat sempurna. Nah, apabila A-nya ini bukan 1 atau tidak sama dengan 1 ya, ini kita bagi dulu. Jadi kita bagi, ini kita bagi dengan koefisien X kuadrat atau kita bagi dengan nilai A-nya. Kita bagi 2. Jadi ini X kuadrat ditambah, ini 7 per 2 ya. 7 per 2 X ditambah, ini 6 dibagi 2 jadi 3. Nah, seperti ini. Jadi X kuadrat ditambah 7 per 2X. Ini kita pindahkan dulu. 3 jadi negatif 3. Nah, sekarang ini kita faktorkan. Jadi X ditambah. Ini kita bagi 2 dari sekalian. Jadi 7 per 2 dibagi 2. Ini sama dengan dibagi 2 per 1 ya. Jadinya 7 per 2 dikali 1 per 2. Jadi 7 per 4. Nah, 7 per 2 dibagi 2 artinya sama dengan 7 per 4. Berarti ini jadinya 7 per 4 kuadrat. Nah, ini kita pangkatkan. 7 per 4 kuadrat itu 49 per 16. Berarti ini dikurang 49 per 16. Sama dengan negatif 3. Jadi X ditambah 7 per 4 kuadrat sama dengan negatif 3. Ini negatif pindah jadi positif. 49 per 16. Jadi X plus 7 per 4 kuadrat sama dengan, ini kita kalikan. Negatif 3 dikali 16. Jadi negatif 48 ya. Kita samakan penyebut. Per 16 ditambah 49 per 16. Mengapa kita kali 16? Ini sama dengan per 1 artinya dari sekalian. Samakan penyebut ya. Jadi ini X plus 7 per 4 kuadrat. Ini negatif 48 ditambah 49. Jadi positif 1. Jadi 1 per 6, 16. Kita geser ke atas sini ya. Nah, ini jadinya X plus 7 per 4 ya. Kuadratnya kita pindahkan, ini kuadrat pindahkan jadi akar. Akar 1 per 16. Ini coretan tadi ya. Nah, jadi X plus 7 per 4. Akar 1 per 16 ini plus minus. Akar 1 kan 1.
akar 16 4. Jadi 1/4. Nah, untuk X1-nya kita ambil yang positif, 1/4 dikurang 7/4. Jadi X1-nya negatif 6/4 atau negatif 3/2. Ini kita sederhanakan. Ini X1-nya. Kemudian untuk X2-nya, ini kita ambil yang negatif 1/4. Negatif 1/4 dikurang, karena ini positif pindah jadi negatif ya, 7/4. Jadi X2-nya ini negatif 8/4 sama dengan negatif 2. Jadi X1-nya negatif 3/2, X2-nya negatif 2. Nah, di sini ada satu lagi contoh ya. Untuk yang X kuadrat koefisiennya atau nilai A-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini di sini A-nya 3 ya. Jadi kita bagi 3. Nah, kita bagi 3, ini tinggal X kuadrat, ini 2/3 X, ini jadi 8/3. Nah, kita bagi 3 semua. Sekarang kita pindahkan konstantanya ini, kita pindahkan jadi X kuadrat dikurang 2/3 X sama dengan, ini negatif bisa jadi positif, 8/3. Nah, ini kita bagi seperti tadi ya. X dikurang, kalau 2/3 dibagi 2 berarti jadinya 2/3 dibagi 2 berarti sama dengan 2/3 dikali 1/2. Jadi 2/6 ya. Nah, atau bisa kita buat jadi 1/3. Nah, seperti ini. Atau kita buat saja yang aslinya 2/6, boleh. 2/6 kuadrat. Nah, ini kalau kita kalikan jadinya 4/36. Berarti dikurang 4/36 sama dengan 8/3. Jadi ini X dikurang 2/6 kuadrat sama dengan 8/3 ditambah 4/36. Kita geser sini ya. Kita geser sini. X dikurang 2/6 kuadrat sama dengan, ini kita samakan penjemput yang ini ya. KPK-nya 36. Nah, 36 dibagi 3, 12. 12 kali 8, 96 ya. Kemudian 36 bagi 36, 1 kali 4, 4. Berarti tambah 4. Jadi ini X dikurang 2/6 kuadrat sama dengan 100/36. Jadi X dikurang 2/6 sama dengan akar dari 100/36. Jadi X dikurang 2/6 sama dengan akar 110. Akar 36, 6. Jadi plus minus 10/6. Nah, untuk X1-nya kita ambil yang positif, 10/6. Ini negatif ya. Negatif kita pindah jadi positif. Jadi 2/6. X1-nya 10 tambah 2, 12/6 jadi 2. X2 sama dengan X2-nya negatif, kita ambil negatif 10 kita pindahkan saja ya. Untuk X2-nya ini negatif 10/6 ditambah 2/6. Jadi negatif 8/6 sama dengan negatif 4/3. Oke, baiklah adik-adik sekalian, ini untuk menentukan akar-akar
persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna. Ya. Oke, untuk latihan soal kita coba kalian cari ya. Nomor 1 misalkan kuadrat ditambah 15x ditambah 50 sama dengan 0. Dan latihan nomor 2 nya kita ambil 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5 sama dengan 0. Coba 2 soal saja dengan cara kuadrat sempurna ya. Oke, baiklah dari sekalian kelas 9 SMP, semoga video ini bermanfaat, dapat dipahami. Kita sambung di video lainnya. Kakak Eri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.